Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to introduce myself. My name is Tivania Yusfi Putri Pratama. I am from Esa Unggul University and I want to present surgery and journal criticism. Before surgery and criticism journal. Before reading the journal, it would be nice if we choose the right article because not all published research article match what we are looking for. Nah, sebelum kita membaca jurnal, alangkah baiknya jika kita memilih artikel yang tepat. Karena tidak semua artikel penelitian yang diterbitkan itu sesuai dengan apa yang kita cari. Therefore, to determine whether the quality of the article is guaranteed and appropriate, here are the steps for the readers in choosing the right article. Nah, artinya oleh karena itu untuk menentukan apakah kualitas artikel tersebut sudah terjamin dan tepat, berikut adalah langkah-langkah bagi pembaca dalam memilih artikel yang tepat. Decision-making flowchart to decide whether to read the chosen article or not. Nah, berikut adalah diagram alur pengambilan keputusan untuk memutuskan apakah kita akan membaca artikel yang dipilih atau tidak. Nah, berikut adalah alur-alurnya. Is the title related to the topic that I am looking for? Apakah judul tersebut berhubungan dengan topik yang akan kita cari? Kemudian, does it have the keyword which I have in mind? Apakah artikel tersebut memiliki kata kunci yang kita pikirkan? If yes, nah jika iya, we can read the abstract or summary or conclusion. Artinya kita bisa lanjut untuk membaca abstrak atau ringkasan atau kesimpulan. Kemudian, clear cut and an objective. Apakah maksud dan tujuannya sudah jelas? Well defined research hypothesis. Apakah hipotesis penelitian yang didefinisikan sudah benar? Are the conclusion persis? Apakah kesimpulannya sudah baik? Is the above useful or relevant to what I am looking for? Apakah artikel tersebut berguna atau relevan dengan apa yang kita cari? If yes, nah jika iya, we can read the entire article. Kita bisa baca keseluruhan artikelnya. The following types of scientific article or journal are divided into two parts. Nah, berikut ada jenis-jenis artikel ilmiah atau jurnal yang dibagi menjadi dua bagian. Ada primary literature and secondary literature. Nah, yang pertama, primary literature. Primary literature created from research results where the results have not been published before. The data is obtained directly in the field and then statistically processed between variables so that conclusion emerge. Nah, artinya literatur primer adalah literatur yang dibuat dari hasil penelitian yang mana hasilnya itu belum pernah diterbitkan sebelumnya. Nah, data yang diperoleh itu langsung dari lapangan, kemudian diolah statistik antar variabel sehingga muncul kesimpulan. Nah, berikut ada example of international journal that are included in the primary literature with the topic of obesity. Nah, berikut adalah contoh jurnal internasional yang termasuk ke dalam literatur primer dengan topik obesitas. Nah, yang pertama ada original research article about the obesity. Berikut ada contoh jurnal yang pertama, contoh jurnal yang kedua, kemudian ada surveys about obesity. Berikut adalah contoh jurnal yang pertama dan contoh jurnal yang kedua. Berikut ada case report atau case series about obesity. Berikut adalah contoh jurnal yang pertama dan contoh jurnal yang kedua. Berikut ada conference proceeding and abstract about obesity. Berikut adalah contoh jurnal yang pertama dan contoh jurnal yang kedua. Berikut ada editorial about obesity. Berikut adalah contoh jurnal yang pertama dan contoh jurnal yang kedua. Berikut ada correspondence or letters to the editor about obesity. Berikut adalah contoh jurnal yang pertama, contoh jurnal yang kedua. Nah, selanjutnya ada secondary literature atau literatur sekunder. Secondary literature, the collection of several studies is taken some of the same variable as the independent or dependent variable, then grouped into the same group, and then conclusions are drawn. Does not retrieve data directly. Literatur sekunder adalah kumpulan dari beberapa penelitian yang kemudian diambil beberapa variabel yang sama seperti variabel independen atau dependen lalu dikelompokkan menjadi kelompok yang sama. Kemudian ditarik kesimpulan dan tidak mengambil data secara langsung. Nah, berikut ada example of international journal that are included in the secondary literature with the topic obesity. Nah, berikut adalah contoh jurnal internasional yang termasuk ke dalam literatur sekunder dengan topik obesitas. Nah, yang pertama ada narrative reviews of obesity. Nah, berikut adalah contoh jurnal yang pertama, contoh jurnal yang kedua. Kemudian ada systematic review and obesity about obesity. Nah, berikut ada contoh jurnal yang pertama, contoh jurnal yang kedua, kemudian ada meta-analysis about obesity. Nah,
Berikut ada contoh jurnal yang pertama, contoh jurnal yang kedua, kemudian ada guidelines about obesity. Berikut adalah contoh jurnal yang pertama, contoh jurnal yang kedua, kemudian ada commentary about obesity. Berikut adalah contoh jurnal yang pertama, contoh jurnal yang kedua. Surgery and Criticism Journal, bedah dan kritisi jurnal. Example of international journal that are included in the primary literature with the topic of obesity is original article. Nah, berikut adalah contoh jurnal yang termasuk ke dalam literatur primer dengan topik obesitas, yaitu original article. Sample of journal original article. Berikut adalah sampel jurnal dari original artikel. Questionnaire for the original research article. Berikut adalah beberapa kuesioner untuk original artikel. Article type. What was the article type? Apa jenis artikelnya? Original article atau artikel original. Here the important things from the original article. Nah, berikut adalah hal penting dari original article. Original research article that use certain methods to prove a hypothesis. Usually use several independent or independent variable. In the addition, a lot of testing the hypothesis. Nah, artinya original research article adalah artikel yang menggunakan metode tertentu untuk membuktikan hipotesis. Nah, biasanya digunakan untuk beberapa variabel independen atau dependen. Nah, selain itu banyak menguji hipotesis. Kemudian ada title. What was the title? Nah, apa judulnya? The title is the prior loss of body mass index, low body mass index, and central obesity independently contribute to higher rates of fractures in elderly women and men. Nah, judulnya adalah kehilangan indeks massa tubuh yang rendah dan obesitas sentral secara independen berkontribusi pada resiko yang lebih tinggi terjadinya fraktur tulang pada wanita dan pria yang lanjut usia. Nah, here the important things from the title. Nah, berikut adalah hal yang penting dari judul. Title. The title contains the topic information about the author. Writing title should catch the reader's attention because most readers prefer a self-explanatory title without having to look at the entire article to find out what it is. If the title is clear and can make the reader interested, then the reader will browse through the entire article. Nah, artinya judul itu berisi topik dan informasi tentang penulis. Nah, penulisan judul itu harus menarik sehingga akan menarik perhatian pembaca. Karena sebagian besar pembaca itu lebih menyukai judul yang cukup jelas tanpa harus melihat keseluruhan artikel untuk mengetahui isinya. Nah, jika penulisannya sudah jelas kemudian dan dapat menarik pembaca, maka pembaca tersebut akan menelusuri keseluruhan artikel tersebut. Nah, kemudian ada authors. Nah, berikut autorsnya. Berikut ada introduction atau pendahuluan yang di dalamnya ada problem research. Nah, problem research. What was the research problem? Apa masalah penelitiannya? Problem research to evaluate the relationship between body composition and fracture risk in both elderly women and men. Nah, masalah penelitiannya adalah untuk mengevaluasi hubungan antara komposisi tubuh dengan resiko patah tulang baik pada pria maupun wanita lanjut usia. Nah, here are the important things from the introduction. Nah, berikut adalah hal penting dari pendahuluan. Introduction. The introduction contain information about the background and some objective and a statement of research hypothesis. The purpose of the introduction to provide reason for the conducting research. Nah, artinya pendahuluan itu berisi informasi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dan pernyataan dari hipotesis penelitian. Nah, tujuan dari pendahuluan adalah untuk memberikan alasan kenapa dilakukannya penelitian. Nah, kemudian ada abstrak. Was there any mention previous studies on this topic? Nah, here's the explanation. Why was this study performed the rationale? Mengapa penelitian ini dilakukan? Alasannya. Nah, here the explanation. Now, what we are the aims and objective of the study, apa maksud dan tujuan dari penelitian ini? Nah, here is the explanation. What was the study research hypothesis? Nah, apakah hipotesis penelitian itu? Here's the explanation. Selanjutnya, here are the important things from the abstract. Nah, berikut adalah hal penting dari abstrak. Abstract contains
A brief overview of the article. Abstract helps determine whether we should read the entire article or not. Abstract content such introduction, background and hypothesis, method, research, and conclusion, so that it's easy for readers to identify important parts of the research quickly. Nah, berikut artinya, abstrak itu biasanya berisi gambaran singkat tentang artikel tersebut. Nah, abstrak itu membantu kita menentukan apakah kita harus membaca keseluruhan artikelnya atau tidak. Nah, abstrak itu biasanya berisi latar belakang, hipotesis, metode, hasil, dan kesimpulan, sehingga memudahkan bagi pembaca untuk mengidentifikasi bagian-bagian penting dari penelitian dengan cepat. Kemudian ada materials and method, bahan dan metode. How did the researcher attempt to answer the rich question? Bagaimana upaya peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian? Here's the explanation. Here are the important things from the material and method. Berikut adalah hal penting dari bahan dan metode. Material and methods. Here's the explanation. How was the sampling done? Here the explanation. How we are the group categories? Here the explanation. What we are inclusion criteria? Here the explanation. What we are the exclusion criteria? Here the explanation. What procedure were followed? Here's the explanation. Which variable were measured? Here the explanation. What equipment atau instrument were used for data collection, were they prepared? Here the explanation. What statistically method or tests were employed? Were they up for evaluation? Here's the explanation. Result atau hasil. What were the key findings? Here the explanation. Were all the subjects present in the beginning of the study account for the end the study? Here the explanation. Were the results reliable? Here the explanation. Were the results valid? Here the explanation. Which results are statistically significant? Here the explanation. Which results were statistically non-significant? Here's the explanation. Where the types are grouped as a component? Here's the explanation. Here the important thing from the result. Berikut adalah hal penting dari hasil result. To make it easier for readers, also display it in from the picture or table, graphic, and given explanation. The result, the discussion should expand to answer to the hypothesis and problem present in introduction. Nah, berikut adalah hal penting dari hasil. Nah, hasil itu memudahkan bagi pembaca yang ditampilkan dalam bentuk gambar, tabel, atau grafik dan diberi penjelasan. Nah, hasil penjelasan harus menjelaskan jawaban dari hipotesis dan permasalahan yang disampaikan dari pendahuluan. Nah, berikut ada discussion atau diskusi. Did the result answer the research question? Nah, here's the explanation. What we are author interpretation of data. Here's the explanation. Was the analysis of data relevant to research article? Here's the explanation. How were these results different or similar when compared to other studies? Here the explanation. What were the strengths of the study? Here the explanation. What were the limitation of the study? Here the explanation. Were there any exploration of the finding beyond the range of data? Here this explanation. Here are the important things from the discussion. Berikut adalah hal penting dari diskusi discussion. Interpretation of research result and implication. Berikut adalah artinya, yaitu diskusi adalah interpretasi hasil dan implikasi dari penelitian, conclusion atau kesimpulan. What are the conclusion? Here are the explanation. We are the author's conclusion based upon reported data and analysis. Here are the explanation. Where the conclusion reasonable and logical? Here's the explanation. Will the result be usable in clinical practice or for further research? Here the explanation. Was the study worth doing? Here's the explanation. Does the reader have any question unanswered by the article? Here's the explanation. Nah, here are the important things from the conclusion. Berikut hal penting dari kesimpulan. Conclusion. The conclusion is summary of overall content of the journal and explain the proof to hypothesis discussed in the introduction with the finding
in the result of discussion. Nah, kesimpulan adalah rangkuman dari keseluruhan isi jurnal serta menjelaskan pembuktian hipotesis yang dibahas dalam pendahuluan dengan temuan dalam hasil pembahasan. Kemudian ada references atau referensi. Where the references sit according to journal's requirement, apakah referensi yang dikutip sesuai dengan kebutuhan jurnal? Here's the explanation. Well, we are the citizen correct? Here are the explanation. Where all the references cited in the text? Here are the explanation. Here are the important things from the reference or journal. Berikut adalah hal penting dari referensi atau daftar pustaka. References or bibliography. Bibliography contains citation of sources from which the information was obtained and can be used. References are references in the writing process. Nah, referensi atau daftar pustaka itu berisi kutipan sumber dari mana informasi tersebut diperoleh dan didapat sebagai rujukan serta acuan pada proses penulisan. Nah, that's the presentation that I can explain more or less. I'm apologize. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.